Kemudian setelah itu kita berusaha mendidik jiwa kita untuk taat. Taatnya Bapak usahakan melebihi taatnya kita kepada tukang cukur. Pernah Bapak mencukur kepala, rambut? Tukang cukur bilang ke Bapak, maaf Pak, kepalanya tolong dimiringkan ke kanan. Apa yang Bapak lakukan? Hah? Taat tidak? Taat? Taat. Maaf Pak, kepalanya dimiringkan ke kiri. Taat? Taat. Bapak taat. Bapak tak pernah tanya kepada siapa? Tukang cukur itu. Kenapa kamu suruh-suruh saya begini? Iya. Nah, ketaatan kita kepada Allah harus lebih dari itu. Ketaatan kita kepada Allah harus lebih hati kita lebih dari itu. Allah mengatakan begini, langsung sami'na wa ata'na. Iya, namun sayang Mbak, ternyata kepada Allah tidak demikian kita. Banyak manusia, banyak orang-orang Islam sendiri bahkan ketika mendengarkan perintah Allah masih dipikir-pikir, kira-kira ini menguntungkan dunia saya apa tidak. Ketika mendengarkan larangan Allah, seringkali dia berpikir, ini kira-kira ini ya menguntungkan dunia saya atau tidak. Kalau ternyata tidak menguntungkan, dia tidak mau. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Maka Islam meminta kita untuk sami'na wa ata'na. Mendengar dengan menuntut ilmu. Wa ata'na, taat dengan tunduk dan patuh yang total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar menghadapi hawa nafsu dan syahwat. Dan tidak mungkin kita sabar menghadapi hawa nafsu dan syahwat kecuali bila hati kita, keinginan terbesar di hati kita adalah Allah dan kehidupan akhirat. Allah dan kehidupan akhirat. Karena orang yang menginginkan dunia lebih besar di hatinya dunia lebih besar, jangan harap dia bisa menaati Allah dan Rasulnya, Pak. Sulit. Sahih. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Cintailah Allah. Bila kita ingin menaati Allah, cintai Allah. Sebab cinta itulah kekuatan untuk taat. Tak mungkin kita taat kepada Allah bila kita tidak cinta Allah. Yang kedua, takutlah kepada Allah. Karena kekuatan takut ini dahsyat untuk menaati Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, berharaplah akan pahala Allah berupa surganya. Karena tiga perkara inilah kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa menaati Allah. Yang pertama tadi apa? Cinta. Yang kedua apa tadi? Takut. Yang ketiga apa? Berharap. Saudaraku, kenapa Anda mau menikah? Jawabnya, karena saya cinta. Iya tidak? Semua manusia suka yang namanya menikah. Laki-laki apalagi. Iya. Kenapa Anda mencari uang? Cari duit? Jawabnya karena cinta. Anda semangat di dalam mencari uang, mencari duit. Jawabnya karena Anda cinta kepada uang. Tanpa cinta, kita tak mungkin bisa mencari uang. Kenapa Anda suka untuk makan? Ya, saya suka. Suka itu cinta. Manusia suka. Karena ada suka dan cinta itulah yang menjadi motor. Yang menggerakkan dia untuk mau bergerak. Ya tidak? Ya. Makanya cinta itu kekuatan dahsyat. Motor penggerak ya seorang hamba. Bahkan manusia itu bergeraknya berdasarkan di atas cinta. Bahkan niat seorang hamba ditentukan oleh cinta. Sahih.
Kalau Bapak cinta dunia yang sangat luar biasa, Pak, maka niatnya hanya sebatas ingin dapat dunia, 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 dunia. Kenapa? Karena cinta kita yang terbesar di hati kita dunia. Bapak sedang mencintai suatu motor. Wah, saya pengen dapat motor ini. Bapak akan berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa beli motor itu. Kenapa? Cinta. Maka dari itu niat seorang pun sangat dipengaruhi oleh cinta di hatinya. Maka ketika cinta kepada Allah luar biasa, Pak. Dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, itulah yang akan bisa memberikan kekuatan pada dia untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Dia akan bisa ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Bahkan terkadang dia tidak peduli lagi dengan ridho manusia. Manusia ridho atau manusia tidak ridho, saya tidak peduli. Yang penting Allah ridho sama saya. Yang penting Allah ridho kepada saya. Ini dari mana, Pak? Cinta. Cinta. Maka dari itu setiap kita introspeksi, saudaraku. Sudah seberapa besar cinta kita kepada Allah? Jangan berani Anda berkata, saya cinta Allah, ternyata untuk sholat saja sulit. Jangan Anda berkata, saya cinta Allah, ternyata untuk berjalan menuju masjid Allah dipanggil hayya ala sholat, ternyata masih malas-malasan. Nah, cinta kepada Allah mengharuskan kita bersungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, maka cintailah Allah dengan cara mengenal Allah, dengan cara mengingat Allah, dengan cara membaca ayat-ayat Allah. Cintailah Allah dengan cara apa? Mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal siapa Allah. Dia Arhamur Rahimin yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Nah, bila mana kita sudah mengenal Allah dan sudah cinta kepada Allah, inilah ya akhal Islam, kekuatan yang luar biasa. Ya. Bila kita sudah mengenal Allah, kita akan takut kepada Allah karena Dia Maha Besar dan azabnya sangat keras. Siapapun manusia, sehebat apapun manusia, tak akan bisa menolak azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ia datang, siapa manusia yang bisa menolak? Ada? Secanggih apapun peralatan manusia, bila Allah turunkan azab, tidak akan bisa menolak. Di Jepang pernah dibuat, Pak, bangunan-bangunan anti gempa, Pak. Katanya bangunan ini tak akan hancur walaupun gempanya 10 skala liter. Ternyata Allah kirimkan gempa 9, hancur semuanya. Siapa yang mampu untuk mengalahkan kekuatan Allah? Tidak ada. Nah, ketika kita kenal itu, takut kepada Allah muncul. Saat kita takut kepada Allah, disitulah kita akan tak mau saya memaksiati Allah. Saya takut Allah azab saya. Saya tak mau. Allah mampu ketika kita berbuat maksiat, tiba-tiba Allah tenggelamkan kita ke dalam bumi. Mampu? Sangat mampu, saudaraku. Allah mampu ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, tiba-tiba Allah turuntuhkan bangunan di atas kita. Sangat mampu. Mudah bagi Allah. Cukup Allah berkata, kun fayakun. Nah, rasa takut itulah Bapak sekalian yang menjadi motor kehidupan kita. Rem, bagaikan rem bagi mobil atau motor. Dengan adanya rem takut ini kepada Allah, kita tidak mau dan tidak berani memaksiati Allah. Kemudian berharap. Kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Mengharapkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita mengharapkan, dan ketika Pak, kita lebih berharap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di dunia ini, disinilah Pak kita akan menjadi manusia yang zuhud. Saat kita lebih mengharapkan surga Allah, janji Allah, subhanallah. Beda dengan orang yang mengharapkan dunia, harapannya dunia, harapannya dunia, 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 dunia. Saya yakin orang ini tidak mungkin bisa ikhlas. Orang yang harapannya hanya dunia, 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 saya yakin Pak, kalaupun dia beribadah, dia hanya memilah dan memilih mana ibadah yang menguntungkan dirinya atau tidak. Kalau harapannya hanya sebatas mengharapkan pemberian manusia ataupun dunia,
saya yakin dia akan berat menaati Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Maka dari itu harapan kita, Pak, harus di-manage. Manage harapan kita kepada Allah. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadikan Allah satu-satunya tempat kita gantungkan harapan. Kita berharap surganya, itu lebih baik. Makanya saudaraku sekalian, orang yang mengharapkan Allah, hidupnya Masya Allah, dia akan sabar. Diberikan ujian, dia tersenyum. Kenapa? Saya berharap agar Allah ampuni dosa saya. Harapan. Diberikan sakit, sabar. Kenapa? Saya berharap Allah gugurkan dosa-dosa saya. Alhamdulillah. Diberikan kesenangan, bersyukur. Kenapa? Saya berharap mendapatkan surga Allah dari harta saya. Ketika harapan kepada Allah itu luar biasa, Pak. Masya Allah. Ini luar biasa dalam hidup kita, insya Allah. Nah, inilah saudaraku, inilah Islam. Islam meminta kita sami'na wa ata'na. Namun tidak mungkin kita taat kecuali dengan apa? Iman dan sabar. Dan tidak mungkin kita bisa sabar kecuali dengan apa? 3 perkara tadi. Cinta kepada Allah. Terus apa? Takut kepada Allah. Terus apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada yang lain? Tanya. Adakah sesuatu yang lebih besar, lebih kita cintai dari Allah? Jangan sampai ada. Ataukah kita lebih mengharapkan selain Allah? Jangan sampai demikian. Jadikan Allah sebagai motor kehidupan kita, Pak. Jadikan firman Allah dalam surat apa itu? Al-Insyirah. Allah berfirman apa? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Itu moto hidup kita. Jadikan itu sebagai apa? Pegangan hidup kita. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Apa itu? Apabila kamu sudah selesai, maka berdirilah. Maksudnya apa? Ada 2 penafsiran ulama tentang ini. Sebagian mengatakan, bila kamu telah selesai dari urusan duniamu, segeralah berdiri untuk urusan akhiratmu. Setelah selesai kamu mencari dunia, kita cari dunia, lelah, penat. Setelah itu kita berusaha mencari apa? Akhirat. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bila kamu telah selesai dari ibadah, maka bersegeralah berdiri menuju ibadah berikutnya. Kita sudah selesai sholat, selesai, segeralah ibadah setelahnya. Apa itu? Zikir. Setelah zikir selesai, apalagi ibadah yang akan kita lakukan? Mencari nafkah. Kalau bapak pergi kerja untuk mencari nafkah, niatnya yang halal, dan ini melaksanakan perintah Allah, jadi ibadah. Alhamdulillah. Atas dasar penafsiran yang kedua ini berarti hendaknya seorang muslim, Pak, berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Terus demikian. Bahkan olahraganya pun menjadi ibadah. Karena ia niatkan supaya ia sehat bisa beribadah. Makannya pun jadi ibadah. Karena ia niatkan dari makannya apa? Supaya ia kuat bisa beribadah. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu berharaplah. Dan kepada Rabbmu berharaplah. Bukan kepada si fulan, bukan. Bukan kepada si anu, bukan. Tapi kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Subhanallah. Inilah saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa yakum. Ya, perkara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang ini yaitu tentang Islam, nikmat yang sangat besar. Namun kita perlu untuk memahami apa yang diinginkan oleh Islam. Islam menginginkan kita untuk berjiwa sami'na wa ata'na. Alhamdulillah.